Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingannya kita semua boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan rencana tindak lanjut PKG yang telah dilakukan oleh teman kita Pak Jemi, dan hari ini beliau akan memaparkan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang 2 bulan lalu sampai hari kemarin sudah dilakukan oleh teman kita Pak Jemi sebagai guru PJOK. Hari ini adapun agenda yang akan kita lewati hari ini, yang pertama doa, yang berikut penyampaian materi oleh Pak Jemi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Mari kita memulai kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta Mama Yus untuk mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa. Yang kita menyiapkan hati dan hati kita untuk memulai kegiatan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, syukur dan pujian kami lambungkan kehadirat-Mu atas segala anugerah rahmat serta berkat-Mu yang kami terima dari kemurahan-Mu. Hari ini ya Tuhan, di pagi hari yang cerah ini, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kami boleh kembali di tempat ini, di tempat tugas kami. Kami akan memulai kegiatan kami hari ini bersama hamba dengan kami Pak Jemi. Semoga melalui kegiatan ini dapat memberi hal-hal yang baik untuk pengembangan diri kami sebagai pendidik. Semua doa dan permohonan ini Bapa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mama Yus sudah membawa kami kita dalam doa. Dan selanjutnya mari kita mendengarkan kegiatan selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebagai insan yang beriman, mari kita haturkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat penyertaannya hari ini kita diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik oleh Pak Jemi sebagai guru PJOK, yang hari ini dia boleh memaparkan rencana tindak lanjut kegiatan pengembangan keprofesian guru. Untuk itu, saya mengajak kita semua dari kegiatan yang dibagikan oleh Pak Jemi sebagai guru PJOK dalam pengembangan keprofesian guru, kita termotivasi untuk menjadi guru hebat, untuk menjadi guru yang lebih profesional. Untuk itu saya mengajak, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini lebih serius, agar yang dibagi oleh Pak Jemi semuanya boleh berguna untuk diri kita sendiri dan lebih lagi kepada peserta didik kita. Jadi untuk itu saya tidak berpanjang kata, saya sekali lagi mari kita sama-sama mengikuti kegiatan berbagi praktik baik ini dalam komunitas belajar kita.
sehingga semua kita yang ada menjadi guru yang lebih hebat. Untuk itu saya boleh memberi kesempatan kepada Pak Jimmy untuk berbagi praktik baik. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mama Kepala Sekolah. Kegiatan selanjutnya, mari kita mendengarkan dengan saksama penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Pak Jimmy. Jadi baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan saya kesempatan. Pertama-tama yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SDI Terwaja, yang saya hormati teman-teman guru dan pegawai. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga sebelum saya menyampaikan materi saya hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak berkat dukungan dari Mama Kepala Sekolah dan teman-teman guru, sehingga saya dapat memaparkan materi saya hari ini. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK, yang dimana dalam waktu hampir mau 3 bulan kami melaksanakan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kami lakukan selama 3 bulan, baik itu melalui Zoom maupun tatap maya yang kami lakukan di Bedawa selama 2 minggu. Oleh karena itu mungkin saya akan memaparkan materi saya tentang rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen sepak bola mini antar kelompok dengan komunitas belajar sekolah melalui sport edukasi model atau SEM. Jadi sport edukasi model ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang melibatkan peserta didik. Cabut itu apa nih? Cabut kuliah na? Ini teh. Latar belakang sport edukasi model atau SEM adalah salah satu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga.
Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membangun keterampilan tim, dan memberikan pengalaman belajar yang holistik dalam konteks PJOK. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar, mengeksplorasi berbagai pengalaman belajar, berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas lagi bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Saya memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sebagai tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minat. Kemampuan atau minat. Sport Education Model atau SEM biasa menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasikan sehingga terwujudnya lingkungan yang menunggu kemampuan kepemimpinan murid. Jadi dengan model pembelajaran SEM ini kita dapat melatih murid untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau dalam suatu pertandingan. Seperti yang disampaikan tadi, seperti mungkin murid bisa menjadi wasit atau menjadi pencatat skor dan sebagainya. SEM yang akan dilaksanakan turnamen sepak bola mini antar kelompok, seperti apa yang akan kita laksanakan ke depan. Mungkin ke depan ini ada pertandingan antar kelompok. Jadi kegiatan ini kita lakukan melalui hasil diskusi kelompok belajar sekolah atau komunitas UPTRI Setarawaja. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, itu di mana aset yang ada di sekolah kita itu antara lain manusia, aset sosial, politik, aset lingkungan atau alam, kemudian aset fisik, aset agama dan budaya, dan aset finansial yang ada di sekolah kita. Aset-aset ini dapat dimanfaatkan atau dapat dioptimalkan untuk kegiatan turnamen sepak bola mini ini, mulai sarana dan prasarana yang ada sampai pada alat pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen sepak bola mini antar kelompok, siswa dapat mengalami kompetisi sedang menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen sepak bola antar kelompok ini dipilih karena ada banyak minat dan bakat peserta didik dengan perwakilan murid dari setiap kelas, dan tentunya menjadi ajang penjaringan minat dan bakat khususnya dalam cabang olahraga sepak bola sebagai bagian persiapan tim dari sekolah untuk mengikuti agenda tahunan tahun depan, mungkin kegiatan O2 SN kita nanti.
tujuan dari SEM ini terwujudnya siswa yang berkarakter, beriman, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang berikut, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Yang berikut, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Kemudian yang berikut, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Berikut, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Itu capaian dan tujuan. Capaian tujuan itu yang pertama, pemahaman tentang aturan permainan sepak bola mini. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman taktik sepak bola mini. Yang keempat, sportivitas dan kerja sama tim. Dan yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah kegiatannya itu pembahasan dalam technical meeting atau rapat intern antar guru, kemudian latihan dan pengenalan musim. Yang ketiga, menganalisis pertandingan sepak bola mini dalam turnamen. Yang keempat, penyelenggaraan turnamen sepak bola mini yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan dan pertahanan. Yang kelima, pemeliharaan peran dalam tiap afiliasi. Kemudian yang peran-peran yang akan dijalankan itu, yang pertama, siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Yang kedua, siswa menjadi peserta atau pelatih atau manajer. Yang ketiga, siswa menjadi panitia, peserta, pelatih, manajer. Yang keempat, siswa menjadi peserta, pelatih, manajer. Yang kelima, siswa akan menjadi panitia, peserta, pemain, kapten tim, pelatihan, dan peran lain dalam SEM. Dalam hal ini, kegiatan pertandingan sepak bola mini itu yang mengatur semua kegiatan pertandingan itu siswa. Jadi kita sebagai guru hanya kontrol, sebagai mengontrol. Untuk jadwal kegiatan ini hanya mungkin jadwal kegiatan mungkin bisa dirubah untuk kegiatan kita pas saat turnamen nanti. Itu dalam tanggal 12 November 2024, tanggal 13 November 2024. Kemudian untuk siswa menjadi panitia peserta tanggal 17 November 2024. Kemudian siswa akan menjadi panitia tanggal 16-20 November. Jadi kegiatan itu mulai dari tanggal 12 sampai 20. Oke, itu dalam rancangan saya. Tapi mungkin dari kegiatan kita sekolah kemarin itu mulai dari tanggal 22 November. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama itu co-kurikuler. Kemudian murid yang terlibat itu dari kelas 1 sampai kelas 6, laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pertandingan sepak bola mini antar kelompok ini. Dari peserta yang terlibat itu mulai kelas 1 sampai kelas 6, laki-laki, baik laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan pada tengah semester 1 tahun 2024. Penanggung jawab kepala sekolah. Komunitas belajar sekolah itu yang menjadi penggerak. Jadi kita guru sebagai penggerak atau fasilitator.
itu terdiri dari guru mapel, mitra dengan mapel agama, itu dalam ibadah doa menumbuhkan iman dan ketakwaan. Kemudian mitra dengan mapel bindo atau guru kelas, itu bisa mengatur proposal, mungkin spanduk, protokoler saat pembukaan dan penutup kegiatan turnamen. Kemudian mitra dengan mapel seni budaya, dalam hal ini untuk mengisi acara, mungkin dance, tarian atau vokal solo. Kemudian mitra dengan Bapak Ibu wali kelas sebagai koordinator di masing-masing kelompok panitiaan. Peserta dan pihak lain terlibat berasal dari murid, mitra antar kelas, dan sponsor dari orang tua murid dan pihak lainnya. Ya, jadi dalam hal ini kegiatan yang dilakukan itu kita guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping. Jadi kita hanya bekerja dengan murid yang melaksanakan kegiatan ini, baik itu sebagai panitia dan peserta. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi kapasitas yang dimiliki sekolah kita itu, yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah dan guru tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah 16 orang. Murid berjumlah 158 dan masing-masing kelompok akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, penonton, dan peran lainnya dalam SEM. Jadi dalam hal ini kegiatan pertandingan sepak bola ini masing-masing kelompok itu mengirim utusan. Kira-kira dari kelompok kami ini yang menjadi wasit nanti ini, yang menjadi wasit garis atau menjadi protokol yang ini. Jadi masing-masing kelompok menyiapkan anggotanya masing-masing. Kemudian sekolah memiliki lapangan olahraga dan bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola mini. Sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen sepak bola ini. Sepak bola mini mulai dari bola, lapangan, gawang, dan peralatannya. Dalam hal ini gawang kita bisa modifikasi. Rencana evaluasi. Tahap implementasi SEM dalam pembelajaran masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi itu, yang pertama, tujuan pembelajaran. Meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Kemudian umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Kemudian yang ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Yang keempat, kerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang kelima, evaluasi perencanaan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportivitas terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Dan yang keenam, evaluasi manajemen kelas dalam pengelolaan waktu, di mana itu ada efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya masing-masing. Jadi dalam kegiatan pembelajaran SEM ini, kemungkinan tantangannya itu pengelolaan waktu, jadwal yang padat, dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang berikut, motivasi dari peserta sendiri. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Yang berikut,
manajemen tim, di mana kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Yang berikut evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Kemudian keterlibatan orang tua dan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Dalam hal ini dengan orang tua, mungkin orang tua tidak mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, mungkin contoh sepatu atau apa, jadi anak juga malas mau ikut kegiatan. Solusi yang pertama itu penjadwalan yang efisien. Yang kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Jadi anak-anak itu ketika mereka melakukan kegiatan, kita memberikan pujian atau pengakuan. Nah, yang ketiga, komunikasi terbuka dengan segera menangani konflik. Dan yang keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk memperjelas tujuan program. Jadi mungkin hanya itu materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan, saya mengembalikan mic ini kepada MC. Baik, terima kasih Pak Jenny yang sudah memaparkan materi tentang pembelajaran melalui metode SEM. Kegiatan selanjutnya kita sudah mendengarkan materinya. Mungkin ada pertanyaan. Pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan pertanyaan atau umpan balik terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Pak Jenny. Baik, terima kasih. Jadi persiapan untuk Pak Jenny sudah memaparkan kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran model SEM. Satu saja yang menjadi pertanyaan saya, apa kelebihan dan apa kekurangan dari model SEM ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mama Yus. Tidak ada teman-teman yang terima kasih Profesor pada Pak Jenny. Dari pemaparan rencana tindak lanjut, saya mungkin lebih mengkerucut pada kegiatan ya. Di sini capaian dari itu perannya siswa mengambil bagian dalam kegiatan. Mungkin ini sebagai masukan untuk Pak Jenny, bahwa peran siswa mengambil bagian dalam kegiatan ini, kalau bisa kita ini kan sudah mulai dengan persiapan kegiatan. Kalau bisa ini melatih kepemimpinan anak. Nah, artinya kita melatih kepemimpinan. Kalau bisa dari sekarang mungkin Pak Jenny, karena kita ini sudah bentuk kelompok, Pak Jenny mungkin bisa tentukan, kita lihat dari kemampuan siswa. Artinya dari kemampuan siswa setiap kelompok, Pak Jenny membuat materi bagaimana memimpin sebuah pertandingan, baik itu sepak bola, baik itu voli ataupun atletik.
kita melatih anak, ya, hal-hal kecil dulu, hanya hal kecil, jangan di sepak bola sebagai program waktu. Yang kedua mungkin sebagai wasit garis, wasit pembantu ya. Terus di bola voli mungkin sebagai pencatat nilai. Terus juga termasuk wasit garisnya. Kita latih kecil-kecil dulu. Ataupun kalau boleh di dalam artinya melatih untuk perwasitan, kita berikan dalam pertandingan aturan-aturannya itu seperti apa, pelanggaran misalnya begitu. Kita belajarkan mereka, lalu setelah kita belajarkan mereka, memberi teori pada mereka, langsung pada kegiatan, artinya dalam kegiatan yang mereka lakukan seperti itu. Saya lebih menuntut ke situ. Hanya ini karya nyata ya. Mungkin itu saja masukan sehingga dari saat ini dengan kegiatan ini kita saling mengisi. Jadi itu saja yang masukan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau berikan saran. Kalau tidak ada, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Materi. Baik, terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kemudian ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mam Yus terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari model SEM ini. Kelebihannya itu banyak. Dalam hal ini siswa itu dapat mengambil peran dalam perlombaan ini. Mungkin siswa itu bisa menjadi panitia ataupun supporter. Contoh, mungkin siswa yang kurang minat di sepak bola, mereka bisa mengambil bagian menjadi supporter atau pendukung. Kemudian siswa yang punya kelebihan, punya kemampuan untuk menjadi, kita melatih mereka untuk menjadi wasit atau wasit utama ataupun wasit garis. Kemudian menjadi di bagian pencatat atau untuk bagian skorer, kemudian di panitia sini mungkin bisa jadi komentator. Mungkin siswa kita bisa, mungkin ada dia punya kelebihan di komentator, kita bawa ke bagian di komentator. Kekurangannya itu yang pertama tadi kelebihan. Kekurangan itu mungkin ada siswa yang mentalnya itu masih dia tidak percaya diri. Mungkin karena dia buat begini, dia rasa dia buat sekali dia salah, jadi dia takut. Jadi itu juga bisa mempengaruhi tidak percaya diri. Itu kekurangannya itu di situ saja. Mungkin hanya itu Mama, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Jamie yang sudah menjawab pertanyaan dari Mayus dan Ibu Kepala Sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah penguatan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus menutup kegiatan ini. Para Ibu, waktu dan kesempatan mengambil. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini kegiatan kita sudah berjalan dengan pemaparan kegiatan yang dibagikan oleh Pak Jamie. Dengan harapan bahwa dengan menggunakan pembelajaran model SEM kita sudah berbagi ya, dibagikan oleh Pak Jamie. Mudah-mudahan kita semua dapat menindaklanjuti ini
pada kesempatan yang berikut. Bila mana masih ada kesulitan, kita terus berbagi, ya. Kita terus berbagi dalam komunitas belajar kita. Model STEM ini tadi, yang capaiannya itu siswa diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan, baik itu pada kegiatan olahraga maupun pada kegiatan lainnya, ya. Baik dalam kelas pun di luar kelas. Jadi ini kita dibagi, artinya melatih, ya, melatih siswa, melatih kepemimpinan siswa. Tadi sudah dijelaskan, siswa dibagi peran. Ya, siswa dibagi peran. Kalau dalam kegiatan olahraga sudah dijelaskan bahwa bisa menjadi wasit pembantu, bisa menjadi pencatat nilai, bisa menjadi pemegang waktu atau timer. Jadi ini siswa diberi peran. Tidak semua guru yang berperan di dalam kegiatan itu. Jadi teman-teman, dengan berbaginya model pembelajaran ini, jadi hari ini kita, ini sebenarnya bukan baru ya, bukan baru, tapi sudah ada pembelajaran yang kemarin-kemarin. Dalam model pembelajaran itu semua harus lebih siswa lebih berperan. Artinya bahwa hari ini Pak Jemi menguatkan lagi, ya, memberi penguatan pada kita untuk model pembelajaran ini. Jadi untuk itu dengan kegiatan hari ini, ke depan kita lebih kegiatannya lebih mengkerucut pada siswa. Untuk itu kepada Pak Jemi saya menyampaikan banyak terima kasih sudah berbagi, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang hari ini sudah sama-sama mengikuti kegiatan yang mendukung kegiatan Pak Jemi sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Dan harapan saya ke depan setelah Pak Jemi mengikuti kegiatan ini untuk lebih banyak berbagi praktik baik kepada teman-teman. Jadi untuk itu saya menyampaikan sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sedikit penguatan atas kegiatan yang sudah kita lewati. Acara penutup kami mohon Mami Yusuf untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktunya telah Engkau berikan kepada kami. Kami sudah mengikutimu. Tontonlah kami selalu, kuatkan kami dalam seluruh kegiatan kami ke depan. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada dengan rangka Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya foto bersama. Kami minta Bapak Ibu guru untuk maju ke depan.